Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang berniat untuk memperbaiki situasi. Ya, terutama jika yang pada saat ini no contact ya, tidak ada komunikasi antara kamu dan dia. Kita akan lihat energinya di sini. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat. Siapakah dia yang berniat untuk memperbaiki situasi? Kalau dari energinya, sebenarnya seseorang ini merasa terluka. Ya, dia merasa sedih. Dan mungkin beberapa waktu ke belakang, dia seperti menghindari komunikasi, menghindari kamu, ya, bertemu dengan kamu. Makanya tidak ada kabar, tidak ada kejelasan. Beberapa di antara kamu juga pesannya tidak dibalas sama dia, telepon tidak diangkat, ya, sampai kamu kebingungan sendiri. Dia maunya apa? Dia maunya yang bagaimana? Ya, tentang hubungan ini. Karena kalau dibilang marah, ya kamu pun juga punya rasa marah. Ya, kamu juga punya rasa kecewa, kamu juga punya rasa kesal sama dia. Ya. Terkait dengan apapun yang mungkin telah dia lakukan sama kamu. Mungkin dia udah jahat sama kamu. Mungkin dia udah mengabaikan kamu, sudah tidak peduli lagi seperti dulu, tidak memberikan perhatian yang cukup ya untuk kamu sebagai pasangan. Dan pada akhirnya kamu memilih untuk menunggu ya di sini. Namun bisa vice versa. Bisa jadi kamu udah move on tapi dia masih menunggu kamu, menantikan kamu, merindukan kamu dari kejauhan. Ya. Memang terlihat ada juga beberapa di antara kamu yang mungkin sudah putus ya, sudah tidak lagi terikat dalam sebuah komitmen. Tapi di sini tetap masih ada perasaan yang tertinggal. Masih ada cinta yang tersisa ya untuk dia, dan dia pun juga merasakan hal yang sama. Dia masih sayang sama kamu, dia masih cinta banget sama kamu. Tapi dia penasaran di sini ya, apakah kamu bersedia untuk menerima dia kembali, karena dia tahu dia sudah begitu banyak mengecewakan kamu, membuat kamu terluka, membuat kamu sakit hati. Dia ingin mengatakan kepada kamu bahwa dia tidak bermaksud untuk menyakiti kamu ya secara sengaja. Ya, dia ingin menyampaikan bahwa dia tidak bermaksud seperti itu. Dia ingin minta maaf sama kamu. Ya. Karena dia merasa sudah menyakiti seseorang yang paling dia sayang. Tapi saat ini mungkin memang dia masih menghindar ya, masih cuek, masih dingin. Entah karena egonya, karena gengsinya. Tapi jelas dia akan memperjuangkan ya hubungan ini kembali. Oke, kita lihat lagi. Siapakah dia yang berniat untuk memperbaiki situasi?
Oke. Sepertinya di sini dia juga sering memimpikan kamu ya, di dalam tidurnya. Karena memang sebesar itu cintanya sama kamu. Sedalam itu rasa sayangnya sama kamu, bahkan kamu sampai hadir ya di dalam mimpinya. Terlepas dari berapa lama pun kalian sudah tidak ada komunikasi, tapi tetap dia memilih kamu. Ya. Dia masih memilih kamu bahkan sampai saat ini. Dia tetap melihat kamu sebagai yang terbaik. Dia tetap melihat kamu sebagai seseorang yang paling bisa mengerti dia, paling bisa memahami dia. Dia tahu kamu punya hati yang tulus, cinta yang besar dan juga dalam, tanpa pamrih, tanpa syarat. Dia merasakan keseriusan kamu dan mungkin, ya, pada saat ini dia baru menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang tepat untuk dia. Seseorang yang dia cari-cari selama ini. Dia ingin mempersatukan cinta kalian berdua. Ya, dia ingin menguatkan kembali komitmen yang sudah kalian miliki, ya, sebelumnya. Karena dia merasa nggak ada lagi seseorang di luaran sana atau siapapun lagi yang bisa menggantikan kamu di dalam hatinya. Jadi sekalipun mungkin dia pernah mencoba move on dari kamu, mencoba untuk melupakan kamu, tapi dia gagal. Dia nggak bisa. Ditambah lagi dengan kenangan-kenangan, memori-memori indah yang telah kalian ciptakan bersama, ya, sangat berat bagi dia untuk melupakan semuanya begitu saja. Saat ini dia mencoba untuk bersabar ya, menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang kembali sama kamu, untuk mungkin memulai komunikasi, untuk ngajakin bertemu, ya, dan membicarakan tentang masa depan kalian berdua. Karena jelas dia ingin menikah sama kamu di sini, ya. Dia ingin kamu melihat perubahan dia yang dia lakukan selama kalian tidak ada komunikasi. Karena memang di sini dia melakukan introspeksi diri. Dia sadar dia punya banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak hal-hal yang dia lakukan ya, yang tidak dia pikirkan terlebih dahulu, sehingga menimbulkan luka bagi hati kamu. Oke? Menimbulkan kekesalan juga, kesedihan juga bagi kamu. Namun dia ingin merubah itu semua, dia ingin bisa menyembuhkan luka yang telah dia buat pada kamu. Oke, sekarang kita akan lihat situasi ya pada saat ini. Oke, untuk kartu pertama di sini ada marah. Ya. Banyak di antara kamu yang marah banget sama dia, ya, seseorang yang kamu fokuskan, bisa jadi siapapun, bisa jadi mantan, bisa jadi pasangan kamu, gebetan, suami, istri, ya, siapapun. Atau mungkin friendzone ya, karena di sini ada kartu friendzone. Intinya ada sesuatu yang membuat kamu kesal, yang kamu rasa nggak seharusnya dia melakukan sesuatu yang seperti ini, ya. Dan bisa jadi dia pun juga memiliki rasa marah sama kamu, ya, mungkin terkait dengan sikap kamu, terkait dengan tindakan-tindakan kamu. Ya, jadi bisa dua-duanya di sini yang merasakan perasaan marah ini. Oke, kemudian kartu kedua ada cemburu.
Banyak hal yang bisa membuat perasaan cemburu ini timbul ya, muncul ke permukaan. Bisa jadi karena kurangnya perhatian ya dari pasangan, bisa jadi karena kecurigaan, bisa jadi karena memang terlihat ada orang ketiga, atau mungkin pasangan yang lebih sering menghabiskan waktu bersama dengan orang lain ya dibandingkan kamu. Mungkin kamu merasa cemburu, atau bisa vice versa, dia merasa cemburu sama kamu. Apalagi jika pada saat ini memang tidak ada komunikasi, tidak ada kabar. Ya, dia jadi penasaran di sini. Dia jadi bertanya-tanya, apakah saat ini kamu udah ada yang lain? Apakah saat ini kamu udah ada seseorang yang membuat kamu nyaman dan pada akhirnya melupakan dia sepenuhnya? Dia takut, ya. Dia takut hal itu terjadi. Dia takut kamu benar-benar pergi untuk selamanya dan tidak memberikan dia kesempatan lagi. Makanya saya melihat memang pada saat ini selain rasa kangen ya, juga ada rasa cemburu ya dari sisi dia kepada kamu. Kemudian ada situasi di mana beberapa di antara kamu mungkin terjebak dalam situasi friendzone ya di sini. Tidak ada kejelasan, tidak ada status, tapi sama-sama saling sayang. Sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Dan tentunya jika kamu mengalami situasi ini, kamu tidak ingin berlarut-larut, ya, lama-lama tanpa ada kejelasan, tanpa ada kepastian. Kamu ingin adanya komitmen. Karena balik lagi, ya, kalau tidak ada komitmen, ya, perasaan cemburu ini bisa semakin meningkat. Ya, sedangkan ada komitmen aja, rasa cemburu bisa terjadi gitu ya, bisa ada. Apalagi yang tidak ada komitmen. Dan sepertinya saat ini pun dia sudah menyadari ya bahwa dia tidak ingin kamu nyaman atau bersama dengan orang lain, makanya dia ingin datang dan ya memberikan komitmen ya, jika sebelumnya belum ada komitmen. Kemudian kartu terakhir di sini ada perubahan sikap ya, kamu mungkin merasakan ini terkait dengan sikap dari pasangan kamu yang dulunya mungkin begitu perhatian, begitu hangat, begitu manis, begitu peduli sama kamu, begitu bisa memberikan waktu, meluangkan waktu untuk kamu. Tapi seiring berjalannya hubungan, dia jadi mungkin lebih dingin, ya, lebih cuek, nggak ada waktu untuk kamu, padahal kamu adalah pasangannya. Oke? Dan mungkin kamu juga kayak, pada akhirnya kamu berpikiran bahwa dia udah kayak nggak sayang lagi sama kamu. Makanya kamu ingin mengetahui ya kejelasannya seperti apa, perasaan dan pikiran dia terhadap kamu seperti apa. Ingin sekali kamu bisa mengetahui itu semua, agar kamu bisa merasa tenang, merasa bahwa dia benar-benar sayang sama kamu dan serius sama kamu. Oke, sekarang kita akan lihat dari kartu tarot ya. Ada kartu The Sun, ada kartu Justice, kemudian ada Judgment ya di sini. Saya melihat dia ini termasuk orang yang cukup keras kepala ya, gengsinya tinggi, dan di saat dia diam bukan berarti dia gak sayang lagi sama kamu, tapi justru dia menyembunyikan perasaan cinta dan sayangnya itu rapat-rapat ya di dalam hatinya, karena dia terlalu malu untuk mengungkapkannya di sini kepada kamu. Ya, dia tidak ingin terlihat lemah.
Dia tidak ingin terlihat sangat membutuhkan kamu, meskipun memang kenyataannya dia sangat membutuhkan kamu. Makanya pada saat ini dia seperti mendapatkan karma ya. Saat ini dia sedang menjalani karmanya. Merasakan banyak kesedihan, kegalauan. Dia benar-benar merasa kehilangan kamu. Makanya tadi banyak energi kangen, energi rindu gitu ya, sampai ke bawah mimpi. Dia merasa bahwa ini semua adalah akibat dari perbuatannya. Ya, setelah dia sering dan juga banyak menyia-nyiakan kamu, dan pada akhirnya di sini ada perpisahan, adanya jarak ya di antara kalian berdua. Dia menyesal, dia sedih. Dia gak percaya hal ini harus terjadi pada kalian berdua. Makanya dia banyak introspeksi diri, dan dia ingin menunjukkan pada kamu bahwa dia bisa menjadi yang terbaik untuk kedepannya. Meskipun ya pada saat ini dia juga masih memiliki rasa insecure ya di dalam hatinya, rasa tidak percaya diri, untuk menghubungi kamu duluan, untuk mengakui kesalahannya dan meminta kesempatan lagi ya untuk menjadi pasangan kamu, untuk bisa berada di sisi kamu. Namun dia selalu berdoa ya, karena dia udah melihat kamu sebagai jodohnya. Maka di sini dia berdoa agar kalian berdua bisa dipersatukan kembali ya dalam waktu dekat ini. Karena dia gak tahan ya harus terpisah lama-lama, harus jauh dari kamu. Dia ingin segera mengakhiri segala kesedihan dan kegalauan ini yang dia rasakan. Untuk zodiak saya melihat di sini ada Leo, ada Libra, ada Scorpio, Pisces, Taurus, Aries ya, kemudian ada Aquarius. Nanti kita akan lihat lagi untuk zodiaknya. Oke, kemudian di sini ada The Magician dan ada The Emperor. Kedepannya, nanti di saat kalian sudah bertemu lagi, dia ingin bisa mengatakan ya pada kamu betapa dia menyesal sudah menyanyiakan kamu sebelumnya, dan dia ingin bisa memulai awal yang baru. Ya, dia ingin memiliki hubungan yang lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Dia ingin bisa memiliki hubungan yang bahagia bersama kamu, minim konflik, dan bisa lebih mengerti, lebih memahami kamu sepenuhnya. Karena dia merasa sebelum-sebelumnya dia begitu egois. Dia selalu ingin dimengerti, tapi dia kurang mau gitu untuk mengerti dan memahami kamu. Ya, dan dia merasa itu bukanlah sesuatu ataupun hubungan yang seimbang ya. Di sini dia juga harus berkorban. Dia juga harus mau untuk belajar. Dan dia siap ya. Dia siap pada saat ini untuk menjadi yang terbaik untuk kamu. Dia juga siap untuk menurunkan ego serta gengsinya yang begitu tinggi ya selama ini. Karena dia pada akhirnya tersadar bahwa ego dan gengsi tersebut hanya akan menghancurkan hubungan kalian berdua jika dia terus mempertahankan ya mati-matian. Tapi di saat dia mengedepankan energi cinta, energi kasih sayang, ketulusan, dan juga energi yang penuh pengertian, tentunya secara otomatis ego dan gengsi tersebut akan turun, ya, akan tersingkirkan
dengan sendirinya. Dia berharap bahwa saat ini kamu juga masih menunggu dia, karena dia tidak pernah melupakan kamu sampai kapanpun. Oke, kita lihat di sini pesan cinta yang ingin dia sampaikan sama kamu. Oke, kartu pertama yang keluar kita lihat di sini. Aku takut untuk jujur padamu. Saya merasakan memang ada begitu banyak ya kebohongan yang mungkin sudah dia sampaikan, dia ucapkan sama kamu. Beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang manipulatif, ya sering gak jujur. Apalagi di saat kebohongan dia itu sudah ketahuan gitu ya, dan kamu marah. Sebenarnya itu menimbulkan rasa takut ya dari sisi dia. Dan memang di sini dia mengatakan aku takut untuk jujur padamu. Karena mungkin sebelumnya kamu udah pernah marah ya sama dia karena kebohongannya. Tapi saya merasakan ada energi yang lebih mendasar ya di sini. Karena bisa jadi dia menutupi sesuatu. Dan sebenarnya dia ingin berkata jujur, tapi masih ada sesuatu yang menahannya pada saat ini. Mungkin dia masih membutuhkan waktu, tapi cepat atau lambat dia akan mengutarakan kebenarannya seperti apa kepada kamu. Karena dia tidak ingin ya membohongi kamu lagi. Dia tidak ingin ada yang ditutup-tutupi lagi dari kamu. Kemudian di sini dia mengatakan, aku mendapat pelajaran spiritual dari hubungan kita. Pada saat tidak ada komunikasi bersama dengan kamu, dia banyak merenung. Ya. Karena pada akhirnya dia merasakan cinta sejati yang tidak pernah dia rasakan ya sama orang-orang lain sebelumnya. Dia merasa ikatan yang dia miliki bersama dengan kamu itu begitu kuat. Chemistry yang ada di antara kalian berdua itu begitu dalam. Yang membuat dia tidak bisa melupakan kamu. Membuat dia tidak bisa move on dari kamu. Dia sudah melihat kamu sebagai soulmate-nya, twin flame-nya, ya. Dan melihat hubungan ini sebagai hubungan yang suci, ya, penuh makna. Dia melihat kamu sebagai seseorang ya, yang paling spesial untuk dia, paling berharga untuk dia. Dan dia melihat kamu sebagai hadiah yang dikirimkan semesta untuk dia, sebagai jodohnya, sebagai seseorang yang akan mendampinginya seumur hidup. Oke, kemudian awalnya aku tidak punya rencana yang serius padamu, tapi setelah lebih dalam mengenalmu, aku tak bisa menyangkal perasaan yang semakin bertumbuh. Ya, ini akan sangat resonate bagi kamu yang mungkin terjebak dalam situasi friendzone ini. Ya, jadi pada awalnya mungkin dia hanya ingin berteman aja sama kamu. Ya, dia ingin berteman baik. Dia memang nyaman sama kamu, tapi sebelum-sebelumnya dia nggak ada rencana untuk melangkah lebih jauh. Ya, tapi setelah mengenal kamu lebih dalam, dia jadi bingung sendiri ya dengan perasaannya karena tumbuh perasaan cinta yang pada akhirnya semakin besar ya seiring berjalannya waktu, membuat dia ingin bisa mengikat kamu dalam sebuah komitmen. Dia tidak ingin main-main lagi, dia tidak ingin menjadikan kamu sebagai cadangannya aja. Ya, dia nggak mau hal itu berlangsung ya untuk kedepannya, karena dia ingin menjadikan kamu sebagai satu-satunya
di dalam hatinya. Oke, dan kita lihat lagi zodiaknya. Di sini ada Virgo, ada Capricorn, ada Gemini, ya. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang berhubungan dengan water sign juga ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Dan kalau kita lihat kartu terakhir di sini, kamu begitu indah, luar biasa, tak ada yang mampu menandingi pesonamu. Wah, sepertinya dia udah tergila-gila banget ya sama kamu di sini. Bahkan di saat kalian tidak ada komunikasi pun, tidak ada pertemuan lagi, dia masih tetap memuji kamu. Dia masih tetap mengagumi kamu dari kejauhan. Ya, menyadari betapa sempurnanya kamu. Menyadari betapa kamulah yang terbaik untuk dirinya. Makanya gak heran kalau sampai saat ini pun dia masih menunggu, dia masih menantikan kamu dan berniat untuk memperbaiki situasi ya tentang permasalahan apapun yang mungkin kalian berdua miliki di dalam hubungan ini. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.